Sesaat lagi Anda akan menyaksikan salah satu video pengajaran atau khotbah yang ada di Home Community Church. Kami berdoa biar lewat video ini saudara diberkati Tuhan. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar lebih banyak orang diberkati Tuhan. Selamat menyaksikan. Thank you so much. Oke, betul banget apa yang dikatakan Kak Riki tadi. Saya umurnya 17 tahun. Nggak ada yang ketawa, berarti nggak percaya. Terima kasih ya. Oke, seberapa banyak yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Nggak pagi, menjelang siang hari ini sama-sama katakan yes. Yes, boleh lihat kanan kirinya. Kok kamu dilihat ganteng juga ya? Kok kamu dilihat cantik juga ya? Yang tulus tapi. Oke, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Thank you buat welcome-nya. Hari ini sebelum masuk saya mau kenalin diri juga. Saya Riko, saya dari Bandung. Betul tadi dibilang bahwa saya bekerja dan melayani di gereja El Shaddai Creative Community ECC di Bandung. Nah, sebagai youth pastor di sana. Nah, hari ini saya nggak datang sendirian, saya datang bersama salah satu pemimpin saya juga yang melayani bersama. Nah, kita sambut juga Yosua. Eka boleh bangkit berdiri, boleh kasih tepuk tangan. Yosua adalah pemimpin area buat CG juga. Dia melayani membawai 7 CG ya, 7 Connect Group. Boleh kasih tepuk tangan buat dia sekali lagi. Oke, so I think cukuplah perkenalan kita. Hari ini kita langsung masuk ke firman Tuhan ya. Oke, boleh kita mulai dalam doa dulu ya, biar Kristen sedikit ya. Gitu. Yuk kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan akan taruh di dalam hati hidup kami Tuhan. Dan itu benar sungguh ada kebenaran firman Tuhan yang benar-benar akan Tuhan tabur siang hari ini ke dalam setiap hati kami. Speak to us Lord, berbicara kepada setiap kami. Itu yang menyentuh sampai kedalaman relung hati kami. Dan kami percaya waktu benih itu tinggal tetap di dalam relung hati kami. Dan itu bertumbuh, itu akan mengubahkan hidup kami Lord. Sehingga waktu pulang dari tempat ini kami jadi pribadi yang gak akan sama lagi. In Jesus name and everybody say amen. Amin. Nah, tema bulan ini di gereja ini tentang bicara soal intimacy with people. Bagaimana setiap kita di bulan lalu kita udah diajar bagaimana untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, jiwa kita, bahkan segenap kekuatan kita. Dan kali ini gereja akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana kita memiliki kasih, keintiman dengan sesama kita. Dan bulan lalu, awal bulan ini Pastor Roni udah sampaikan bagus bahwa untuk kita mengasihi sesama start dari rumah kita sendiri dahulu. Nah, waktu kita mengasihi keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, saya percaya kita juga akan bisa memberikan dampak bahkan mengasihi sesama kita. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya kasih judul sharing saya yaitu Keluarga Cemara. Berapa banyak yang pernah nonton Keluarga Cemara baik di RCTI zaman dulu ya ataupun yang di bioskop tahun lalu kalau nggak salah? Nggak ada yang nonton Bu. Semua Bapak Ibu Saudara kayaknya mukanya muka baca Alkitab terus semuanya gitu. Nggak pernah nonton Keluarga Cemara atau saya sendiri gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua tahu ya Keluarga Cemara. Nah, cukup terinspirasi waktu saya mempersiapkan khotbah ini tentang Keluarga Cemara. Saya nggak perlu detailin, jelasin alur cerita Keluarga Cemara, tapi Bapak Ibu Saudara pasti pernah menonton lah ya. Katakanlah udah pernah menonton. Nah, Keluarga Cemara, dan saya akan bagiin 3 hal yang dibawa itu tentang komunikasi spiritual dan priority, bagaimana kita bisa membangun keintiman di tengah-tengah keluarga kita. Start from home. Nah, ada namun sebelumnya ada beberapa kebenaran dan fakta yang saya mau bawa Bapak Ibu Saudara sama-sama untuk kita mengetahuinya terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa keluarga adalah institusi pertama yang dibangun Tuhan sebelum gereja. Sekali lagi, keluarga adalah institusi pertama yang dibangun Tuhan sebelum gereja. Kita tahu itu dari kisah Adam dan Hawa sehingga lahir Kain dan Habel membentuk sebuah keluarga.
Nah, menariknya, pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir, kenapa Tuhan ciptakan keluarga dulu baru gereja? Kenapa nggak Tuhan ciptakan gereja dulu baru keluarga? Nah, ternyata kenapa Tuhan ciptakan keluarga terlebih dahulu? Karena keluarga adalah potret gambar Allah di muka bumi. Maksudnya apa, Pastor? Potret gambar Allah di muka bumi. Nah, bayangin ya, saya punya handphone. Nah, kan kelihatannya dari muka-mukanya ibu-ibu di sini seneng selfie ya. At least ngaca lah ya, ini ada jerawat atau enggak. Nah, katakanlah ini handphone saya gunakan sekarang untuk selfie ya. Saya buka kameranya, saya setel kamera depannya, kemudian saya cekrek ambil foto. Pertanyaannya, yang keluar hasil cekrekannya itu foto saya atau foto Bapak Ibu Saudara? Ini pertanyaan anak TK juga bisa jawab loh Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu, sekali lagi mungkin pertanyaan ini sulit banget ya. Atau udah menjelang makan siang jadi agak sedikit otaknya perlu di stretching. Nah sekali lagi ya, ini very simple question. Kalau saya punya handphone, terus saya buka kameranya, saya pengen selfie nih. Saya pengen foto diri saya sendiri. Akhirnya saya buka nih kamera depan saya, cekrek. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu Saudara, hasil jadi fotonya itu foto saya lagi selfie atau Bapak Ibu Saudara? Foto saya ya, betul nggak sih? Nah, sama hal, kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Karena Tuhan mau ini adalah gambar potret Allah di muka bumi. Maksudnya, Pastor, kita kan tahu ya bahwa Allah kita itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, betul nggak sih? Nah, ini yang tercermin, ini yang terpotret di dalam sebuah keluarga. Oh iya, kita lihat peran seorang bapak. Bapak itu kalau di rumah sebagai apa sih? Pemimpin keluarga yang punya otoritas. Betul nggak? Nah yang kedua ibu. Ibu itu kan penyayang, lembut. Dia itu penghibur. Bukankah ini gambaran juga Roh Kudus Tuhan kita? Dan yang terakhir anak. Bukankah ini Yesus yang sering diajarkan di dalam gereja bahwa Yesus adalah anak Allah. That's why Tuhan ciptakan keluarga dulu, baru gereja. Are you with me Bapak, Ibu, Saudara semua? Nah, alasan yang kedua, kenapa Tuhan ciptakan keluarga? Karena waktu kita baca Alkitab kita, Tuhan akan melakukan, menyatakan rencana bahkan janjinya melalui keluarga. Kita lihat kisah sederhana, satu kisah Alkitab dari Abraham aja. Abraham menyembah Tuhan dan Tuhan menyatakan janji rencananya atas Abraham apa Bapak Ibu Saudara di Kejadian 12? Untuk menjadi bapak bagi banyak bangsa. Itukah janji Abraham atas kehidupan Abraham? Setuju nggak? Nah, untuk menggenapinya Tuhan pakai siapa? Pakai keluarga. Lahir Ishak kemudian membentuk keluarga sendiri. Akhirnya dia beranak cucu, lahir Yakub. Dan Yakublah melahirkan 12 suku bangsa Israel yang hari ini tersebar luas di seluruh dunia. Sehingga kita kenal betul janji Tuhan tergenapi atas hidup Abraham. Dia menjadi bapak bagi banyak bangsa. Jadi kenapa Tuhan ciptakan keluarga? Karena Tuhan mau menggenapi janji dalam hidup kita, rencana dalam hidup kita melalui keluarga. Katakan keluarga. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa sih fakta dan kebenaran tentang keluarga? Ini dia, keluarga menjadi institusi pertama yang diserang oleh iblis. Karena iblis tahu bahwa keluarga adalah potret gambar Allah. Dia gak suka nih kalau kita punya keintiman dengan Tuhan. That's why dia serang keluarga. Kenapa dia gak serang gereja aja? Karena firman Tuhan udah tertulis di Matius 16 ayat 18. Ini gak ada di slide tapi saya bacain, percaya aja ini pasti benar gitu ya. Nah ini perkataan Yesus kepada Petrus. Demikian berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya ini perkataan kebenaran firman Tuhan bahwa gereja Tuhan akan Tuhan bangun di atas muka bumi ini sekalipun alam maut tidak dapat menghancurkan atau menguasainya. Artinya iblis tidak dapat menghancurkan
gereja Tuhan. Dia berpikir keras, dia cari ide, akhirnya gue serang aja keluarga. Setiap keluarga demi keluarga. Sehingga setiap anggota keluarganya tidak dapat memiliki potret Tuhan itu seperti apa. Dia rusak gambar bapak di rumah, dia rusak peran ibu, dia rusak peran orang tua, dia rusak peran anak. Sehingga tidak terjadi keintiman di tengah-tengah keluarga tersebut kepada Tuhan. Cukup clear Bapak Ibu Saudara? Nah, masa sih pastor? Nah, saya kasih datanya. Nah, contoh aja sederhana. Menurut Badan Peradilan Agama Badilak Mahkamah Agung Indonesia tahun 2018, ada 419.200 kasus perceraian per tahun di Indonesia tahun 2008. Nah, tadi saya bilang kan bahwa iblis mau merusak gambaran Allah melalui keluarga. Salah satu yang dia rusak adalah dia cerai-beraikan. Kan tugas iblis begitu ya, mencerai-beraikan umat Tuhan, mencerai-beraikan manusia melalui salah satunya adalah perceraian. Dan lebih mirisnya lagi 1.148 kasus perceraian per hari. Bahkan 47 kasus perceraian per jam. Hari ini kita tadi mulai ibadah jam 10. Sekarang udah setengah 12. Berarti udah ada lewat 1,5 jam. Berarti udah 47 kasus perceraian terjadi 1 jam ini di Indonesia. Itu baru tahun 2018. Wah, kenapa saya kasih fakta ini? Bahwa keluarga itu sangat penting di mata Tuhan. Dan iblis juga nganggap penting sebuah keluarga. Sehingga mereka saling beradu. Yaitu kita lah yang jadi bagian dari keluarganya. Tapi saya punya kabar baik. Bahwa di Ibrani 3 ayat 4 berkata, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Saya percaya bahkan di terjemahan NIV-nya dibilang for every house is built by someone. Setiap kita tinggal di dalam keluarga, setuju? Dan setiap kita turut andil dalam membangun keluarga kita. Every house is built by us. Setiap kita turut andil dalam membangun keluarga kita. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga kita siang hari ini sesuai dengan potret gambar yang Allah mau? Itu boleh terjadi. Dan hari ini saya mau sama-sama setiap kita belajar bahwa God is the builder of everything. Bahwa Tuhanlah yang menjadi ahli bangunan untuk segala sesuatunya, termasuk dalam hal membangun keluarga. Hari ini saya mau bawa Bapak Ibu Saudara, apapun peran kalian sebagai suami, istri, orang tua, anak, mari undang Tuhan di dalam keluargamu. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Roni, everything start from home. Katakan start from home. Nah, ada 3 hal yang akan saya bagikan bagaimana untuk kita membangun keluarga kita. Yang pertama adalah build your family chat. Katakan build your family chat. Nah, build family chat ini bukan jadi satu keluarga kita WhatsApp-WhatsAppan aja ya, bikin grup keluarga family chat judulnya. No. Tapi yang saya maksudkan adalah untuk kita membangun keluarga, membangun keintiman di dalam keluarga, itu kita harus dimulai dengan membangun komunikasi yang ada di tengah-tengah keluarga. Membangun kedalaman komunikasi di tengah-tengah keluarga. Karena saya percaya kedalaman komunikasi menentukan kedalaman keterbukaan. Dan kedalaman keterbukaan menentukan kedalaman keintiman. Nah, saya kan gini-gini punya calon istri juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya walaupun gak seganteng Bapak Ibu Saudara, saya punyalah calon istri ya. Nah, waktu saya belum jadian sama calon istri saya, kita just a friend gitu loh, hanya teman biasa. Nah, tapi mulai ada rasa tertarik satu sama lain. Nah, saya mulai mendekatin dia. Apa sih yang saya lakukan? Ya saya pasti membangun komunikasi dengan dia. Mulai dari chatting, mulai dari nanya kabar, mulai ngajak ketemu, mulai ngajak makan, mulai ngajak nonton, apapun medianya. Tapi tujuannya saya mau membangun komunikasi dengan calon istri saya. Nah, namanya Sofia, keren kan?
Terlalu sombong ya. Oke. Nah, kembali lagi. Nah, kenapa sih saya mau membangun komunikasi dengan Sofia? Tujuannya sederhana, supaya saya mau intim dengan Sofia. Saya pengen dekat sama Sofia, supaya saya nggak bisa jauh. Kok ketawa Mbak? Ya pasti ngerasain yang lagi jatuh cinta juga ya, cie. Oke, balik lagi. Oke, jadi saya ingat nostalgia deh dengan Sofia. Nah, oke, kembali lagi sampai mana tadi? Nah, waktu saya pengen dekat sama Sofia, ya, nah, saya membangun komunikasi, akibatnya dia juga menjadi terbuka. Dia cerita tentang keluarganya, saya juga cerita tentang keluarganya, sehingga itu membuat keintiman yang semakin lebih dekat. Nah, inilah yang Tuhan mau juga di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa kita harus membangun family chat, artinya membangun kedalaman komunikasi, supaya ada keintiman yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ada keintiman yang terjadi di antara suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Amin. Nah, gimana caranya Pastor membangun keintiman komunikasi di tengah-tengah keluarga? Sederhana, mari ciptakan momen. Karena saya tahu untuk membangun kedalaman komunikasi itu perlu disengaja. Gak mungkin kan saya berharap supaya Sofia dekat sama saya, dia terbuka sama saya tanpa saya diem, gak melakukan action apa-apa, gak PDKT, gak ngajak dia ngobrol, gak ngajak dia makan, gak ngajak dia ngedate. Gak mungkin. Demikian juga untuk kita mengharapkan keluarga kita boleh intim, kita harus mengusahakannya. Dengan cara apa? Nah, saya sebut karena ada beberapa pengajaran banyak sofa time. Bukan berarti sofa time itu berarti semua keluarga dikumpulin duduk di sofa. Nah, bukan seperti itu yang seperti di gambar ini. Bukan terus main gadget, terus diem-dieman, akhirnya intim. Kan kata Pastor Rico intim kan dengan cara duduk semua di sofa. Atau ngomong ke istrinya, saya kan di rumah kita belum ada sofa. Kata Pastor Rico supaya keluarga kita intim, kita beli sofa yuk, terus duduk di sofa. Bukan itu masalahnya. Tapi sofa time itu hanyalah tema aja yang tujuannya adalah supaya setiap keluarga itu saling berinteraksi, membangun kedalaman komunikasi. Are you with me? Atau misalnya kayak saya punya orang tua yang jauh dari saya hari ini. Saya tinggal di Bandung, orang tua saya di Jambi. Sebagai anak, saya tetap harus menjaga keintiman dengan keluarga saya di rumah. Dengan cara apa? Saya konsisten menelpon keluarga saya. Itu perlu usaha dan disengaja. Benar gak sih? Kalau saya gak pernah nelpon, mungkin saya sudah dicoret dari kakak atau gak dianggap keluarga. Waktu pas pulang ke rumah, kamu siapa? Kan gak mungkin ya gitu kan. Jadi saya anak durhaka gitu. Nah, karena saya percaya segala sesuatu yang dibiarkan akan berjalan menurun. Tapi segala sesuatu yang dipertahankan akan berjalan lurus. Tapi segala sesuatu yang diusahakan akan berjalan naik. Sekali lagi, mungkin kurang nangkap. Segala sesuatu yang dibiarkan akan berjalan menurun. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini ada bisnis ya. Coba aja dibiarin bisnisnya, gak usah diusahain. Pasti omsetnya turun. Segala sesuatu yang dipertahankan pasti hasilnya akan sama, berjalan lurus. Tapi segala sesuatu yang akan diusahakan akan berjalan naik, omset meningkat. Demikian komunikasi, demikian keintiman. Kita perlu usaha supaya keintiman itu semakin lebih dalam. Saya perlu usaha supaya Sofia semakin dekat dengan saya. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Nah, terus apa gunanya waktu kita membangun komunikasi ini? Yang pertama, membantu mengekspresikan perasaan. Nah, karena kita tinggal di Asia, harus diakuin kita susah mengekspresikan. Kita terlalu kaku untuk mengekspresikan ketimbang orang bule di luar sana. Nah, kenapa penting mengekspresikan perasaan? Karena menurut University of Florida, komunikasi yang baik di dalam keluarga dapat menjadi media yang tepat untuk mengekspresikan perasaan, sehingga membantu untuk kita bisa dapat bersosialisasi dengan orang di luar sana, di luar rumah kita dengan baik. Pernah ketemu nggak orang kalau lagi di restoran, terus orderannya lama, tiba-tiba marah-marah, teriak-teriak, "Mbak, mana nih? Lama nih." Atau disalip motor di tengah jalan, katain, marah-marah karena hal sepele. Bukan karena orangnya emosian. Saya pikir segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, karakter sifat kita, semua dimulai dari rumah. Setuju gak sih? Nah, jadi kenapa orang-orang bisa seperti itu? Karena simple, itu yang dia bangun di dalam keluarga.
Itu yang dia dibangun dalam rumah. Karena apa? Mungkin orang yang seperti tadi tidak punya komunikasi yang baik di keluarga. Sehingga cara dia mengekspresikannya begitu, dia nggak tahu. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Nah, saya punya cerita. Nah, saya itu punya papa. Nah, ya iyalah ya, pastilah. Masa saya kayak Tuhan Yesus tiba-tiba lahir dari Roh Kudus gitu. Nah, saya punya papa di foto itu. Nah, papa saya itu orang yang punya komunikasi kaku. Karena dia dibesarkan oleh opa saya yang latar belakangnya tentara. Nah, jadi ya saya nggak pernah banyak tanya juga hari itu juga sampai sekarang. Maksudnya gimana cara opa membesarkan papa. Tapi yang saya lihat gambaran itu bagaimana dia membesarkan saya. Nah, jadi yang menarik, kalau di rumah waktu itu, sekarang papa udah berubah lah. Nah, adalah waktu saya pulang ke rumah, papa pulang ke rumah, halo pak, papa bilang, terus saya ganti baju, terus ke dapur, makan kan, saya bilang, pak makan ya, terus saya pulang, pergi lagi nih, mau main tempat teman, pak pergi bentar ya, jadi setiap kali komunikasi saya dengan papa, cuman, gitu. Nah, jadi itu yang membentuk saya tanpa sadar, susah mengekspresikan apa yang saya rasakan ke otoritas di atas saya selain papa saya. Saya baru sadar waktu saya ada di Bandung. Nah, saya kan dibapain oleh Pastor Victor. Saya tertanam di gereja ICC ya. Nah, semua berjalan dengan lancar, semua smooth lah, maksudnya ya walaupun ada konflik terjadi gitu ya. Nah, tapi ada satu momen di tahun 2016, saya lagi ikut seminar PLC Conference kalau nggak salah ya. Nah, ada satu pastor lagi cerita tentang apalah saya juga lupa. Cuman tiba-tiba Roh Kudus kasih saya flashback ke momen di mana tiap momen yang dimana papa itu kaku sehingga membentuk saya jadi punya image ke otoritas itu susah untuk mengekspresikan. Bahkan setiap kali ya kalau saya ketemu Kak Victor, Kanala, kalau dulu gitu ya kayak segen, kayak kaku. Padahal kan Kanala santai aja, Kak Victor kayak santai aja, tapi susah diajak bercanda. Beda kalau saya dengan sesama atau di bawah, saya gampang banget bercanda. Kelihatan kan muka saya selalu senang senyum ya, senang bercanda. Tapi giliran ketemu otoritas di atas tuh kayak nggak tahu, takut aja gitu loh. Kayak susah mengekspresikan. Bahkan ditanya Kak Victor, gimana? Oke sih, memang everything oke. Tapi kadang saya lihat partner saya Winston, waktu dia cerita tentang masalah dia, saya pikir ya elah masalah kayak gini doang diceritain ke Kak Victor. Sebenarnya lu bisa sendiri. Nah, tanpa sadar itu menciptakan gambaran tentang otoritas di atas. Kayak gitu doang mah nggak usah diceritain. Kenapa? Papa saya nggak punya komunikasi yang baik. Nah, sampai di 2016 itu Tuhan kasih picture, akhirnya saya cerita ke Kak Victor, didoain, akhirnya saya mulai mengerti, oh ternyata saya menjadi pribadi yang begini. Nah, itu contoh. Nah, yang kedua, emang tujuan buat kita family chat gimana? Sekarang papa saya nggak seperti itulah, anyway saya mulai berusaha mengekspresikan, papa saya udah bisa bercanda juga. Nah, yang kedua membangun kepercayaan diri. Waktu kita membangun komunikasi itu sedang membantu anak-anak kita, suami kita untuk membangun kepercayaan diri di dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik. Nah, saya percaya dari lahir seorang manusia tidak punya kemampuan untuk memanage konflik. Semua itu perlu diajarin. Nah, cuman pertanyaannya, seringkali kita belajar mengatasi konflik dari mana? Nah, semua dari rumah. Jadi pernah lihat mungkin teman-teman Bapak Ibu Saudara, waktu orang tersebut ada konflik cenderung menghindar, cenderung lari dari masalah, cenderung nggak tahu harus mau ngapain, bingung ngambil keputusannya gimana. Kenapa? Sederhana, mungkin di rumah dia nggak pernah diajarin konflik. Tetap ada konflik di rumah, tapi nggak pernah diajarin. Dipendem aja waktu dia berantem sama mama, papa, waktu dia masih kecil. Nah, waktu dia gede, dia bingung mau mengatasi konflik dengan rekan kerjanya gimana. Nah, itu yang terjadi. Karena Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang apa? Menajamkan sesamanya. Nah, karena saya percaya dari ayat ini, a good communication itu akan membawa kita memiliki good to handle conflict. Nah, hari ini saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut dengan konflik. Karena konflik is the pathway to intimacy. Konflik itu adalah jalan untuk sebuah keintiman. Bapak Ibu Saudara,
pernah berantem nggak sama pasangannya? Pasti pernah kan? Nah, iya dong. Nah, kenapa pasti pernah? Dan sekarang masih nggak jadi pasangannya? Masih kan? Masih mencintai pasangannya nggak? Walaupun kadang sebel ya lihat pasangan, setuju nggak sih? Tapi kenapa masih mencintai? Ibunya langsung teriak kuat banget, iya gitu ya. Kenapa? Karena saya percaya melalui konflik itu tanpa sadar membawa keintiman dengan pasangan. Jadi jangan pernah menghindari konflik, karena konflik itu jalannya Tuhan untuk membawa kita jadi semakin intim. Amin. Nah, saya mendorong untuk setiap keluarga, mari membangun kualitas komunikasi di tengah-tengah keluarga. Amin. Nah, buat suami istri, mari bangun keintiman dengan pasangan saudara. Dengan cara apa? Saya sedikit vulgar boleh? Mari cek kualitas seks dalam pasangan kalian. Berapa sering kalian berhubungan intim dengan pasangan kalian? Di gereja kita selalu setiap pasangan ditanya, kamu dengan pasangan kamu seminggu berapa kali nge-seks? Ini bukan sesuatu hal pornografi karena kita udah berpasangan kan. Nah, maksudnya di dalam pernikahan. Ya saya belum berhubungan dengan Sofia, maksudnya nanti gitu kan. Cuman saya pakai teorinya gitu ya. Nah, teorinya kenapa penting? Karena seks adalah salah satu alat untuk membangun keintiman. Kalau Bapak Ibu Saudara nge-seks kan terjadi hubungan intim yang akhirnya jadi anak kan. Nah, waktu kita berhubungan dengan intim dengan Tuhan, kita dapetin hatinya Tuhan semakin lebih intim. Nah, itu analoginya kurang lebih. Kenapa seks itu adalah salah satu media untuk membangun keintiman dengan pasangan. Saya mengencourage ya Bapak Ibu Saudara yang berpasangan, mari diskusiin kapan terakhir kali kita nge-seks bareng. Kapan terakhir kali kita berhubungan intim bareng. Mari regulerkan, bukan berarti pulang dari sini tiap jam ya, bukan. Emang binatang gitu ya. Nah, tapi karena saya percaya kualitas seks akan menentukan kualitas keintiman. Buat orang tua, mari bangun komunikasi dengan anak saudara. Karena saya pelayanan youth, seringkali saya temukan anak-anak kepahitan dengan keluarga. Bukan karena papa mamanya melakukan sesuatu yang jahat di mata mereka. Tapi karena tidak ada hubungan, tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Dan yang buat anak, nah karena saya perannya masih anak juga, belum orang tua. Mari belajar menghormati orang tua kita saat mereka berkomunikasi dengan kita. Siapa di sini yang senang kalau diomelin mamanya, papanya? Gak ada yang senang kan? Saya juga sampai sekarang setiap kali pulang ke rumah pasti mama tuh bawa, kamu itu badan kurus banget, di Bandung makan apa? Mas sudah makan, udah tidur gini, pokoknya dimakan, kan cerewet banget ya, the power of mama kan begitu kan. Nah, tapi di sisi saya belajar, untuk kita sebagai anak kita harus belajar mendengar dahulu baru menjawab. Karena seringkali kita menganggap papa mama kita tuh kuno. Setuju gak sih? Memang terkadang nasihat mereka gue harus akuin. Kita harus akuin lah. Kurang fit lah, kurang masuk lah dengan zamannya kita. Tapi poinnya bukan fit masuk gak masuk nasihat mereka. Tapi ini pentingnya. Di Amsal 18 ayat 13. Kenapa kita harus belajar mendengarkan orang tua kita? Karena firman Tuhan berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah apa? Kebodohan dan kecelaannya. Coba cek sebagai anak, prestasi di sekolah kok IP nasakom ya, nasib 1, kok nilainya jelek terus ya gitu. Mungkin hubungan kamu dengan keluarga, waktu mama nasihatin, enggak ma, tapi bukan begitu, harusnya begini. Udah gitu kan, hal yang simpel. Mari, saya mau mengencourage anak muda di tempat ini. Mari kita respect sama orang tua kita. Dengan cara apa? Sederhana. Waktu orang tua dengerin kan dalam hati memang sih, iya sih udah tahu gitu kan, aduh pak itu kan caranya kuno. Nggak usah dikeluarin, dengerin aja. Itu sebagai bentuk kamu respect. Dan waktu kamu respect sama orang tua, kamu terhindar dari kebodohan dan kecelakaan. Ayo with me sampai di sini? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So itu yang pertama, your family chat leads to a good communication. Yang kedua, apa yang kita mesti bangun? Yaitu bangun family altar. Nah, saya mau bawa
Bapak Ibu Saudara di Kejadian 12 ayat 7. Itu cerita tentang Abraham. Nah, hari itu di ayat itu Abraham sedang meninggalkan kota Haran menuju kota Kanaan. Nah, hal yang pertama Abraham lakukan waktu meninggalkan kota Haran, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita baca bareng-bareng yuk di layar ya. 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, mezbah bagi Abraham adalah tempat ibadah di mana dia dan keluarganya memberikan persembahan kepada Tuhan dan mengakui bahwa sebagai keluarga mereka perlu Tuhan untuk sebagai petunjuk dan sebagai pemimpin arahan buat keluarganya. Dan Indian kita tahu ceritanya, Tuhan menghargai persembahannya di atas mezbahnya tersebut lalu memberkati Abraham dan keluarganya. Nah, apa emang tujuannya membangun mezbah keluarga? Nggak cukup apa di hari Minggu kita datang beribadah sama keluarga? Nggak cukup apa kita ke CG beribadah sama keluarga juga? Kenapa mesti lagi ada mezbah Tuhan di rumah? Senap. Karena menyembah Tuhan, alasan kita membangun mezbah keluarga adalah karena menyembah Tuhan sebagai sebuah keluarga. Waktu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja bersama keluarga, betul datangnya bersama. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini, Bapak Ibu Saudara kan menyembahnya secara personal, pribadi ya kepada Tuhan. Baik di gereja maupun di CG. Nah, tapi waktu Bapak Ibu Saudara membangun mezbah Tuhan di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu Saudara itu sedang menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. Karena membangun mezbah keluarga adalah hal yang penting bagi Tuhan. Karena itu sedang menunjukkan bahwa Tuhan adalah pusat di dalam kehidupan keluarga kita. Ayo ini sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua alasannya adalah mezbah Tuhan adalah tempat perubahan hidup yang terjadi di tengah-tengah keluarga. A family altar can alter a family. Yang artinya sebuah mezbah keluarga itu dapat mengubahkan sebuah keluarga. Masa sih Pastor? Saya kasih tunjuk. Ada satu cerita di jemaat kita, anak saya namanya Cindy dan Andre. Boleh ditampilin fotonya. Nah, yang Cindy sebelah kiri, paling kiri, yang Andre sebelah kanan. Nah, mereka melayani di youth kita, di ibadah kita. Tapi yang menarik dari kisah mereka berdua adalah mereka kakak beradik. Mereka punya keluarga, papa mama di tengahnya itu. Tapi mereka berdua tidak punya hubungan yang baik dengan papa mereka. Bahkan mereka cenderung tidak mau mengakui kalau itu papa mereka. Dan tidak pengen punya papa. Why? Ternyata setelah punya selidik gitu ya, mereka terbuka karena mereka malu, kecewa dan terpahit dengan papanya karena papanya seringkali memukuli mamanya. Gak cuman memukuli di depan mereka, papanya nginjek mamanya, bahkan nendang mamanya, bahkan pernah mau menusuk mamanya pakai pisau di depan mereka. Hal itu jadi potret yang jelek buat Cindy dan Andre. Nah, nggak sampai di situ, di tahun 2012 papanya ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba. Akhirnya papanya harus dipenjara. Nah, itu buat mereka tuh makin benci banget sama papanya. Sehingga papanya seringkali telepon dari penjara untuk tanya kabar mereka berdua. Mereka nggak pernah mau ngangkat. Dengan alasan mereka malu, mereka kecewa, mereka pahit. Mereka nggak pernah mau angkat. Selama kurang lebih di penjara 6 tahun, mereka nggak pernah mau ngangkat telepon papa mamanya. Until waktu di tahun 2015 mereka dijangkau dan masuk dan tertanam di ICC, di Bapai. Nah, di situ kita ajarin bagaimana kita harus belajar mengampuni keluarga papa mama kita. Di mana kita mengajari mereka, lu harus fight buat family kamu. Karena jika satu orang diselamatkan maka seisi keluarga diselamatkan. Lu harus pegang firman tersebut. Kita ajarin juga mereka bagaimana lu harus membangun mezbah keluargamu. Mereka pernah bertanya, tapi ya gimana? Kan kita anak. Kan papa kita tuh kepalanya yang gak benar. Gimana? Harusnya kan dia yang jadi imam. Gimana mau membangun mezbah keluarga? Hei, ini bukan tentang seorang bapak yang harus membangun duluan mezbah keluarga. Siapapun
yang berinisiatif terlebih dahulu. Mereka punya peranan untuk membangun keluarga. Amin. Dan gak sampai di situ, akhirnya mereka berawal dari berdua bangun mesbah Tuhan itu. Akhirnya lama-lama mamanya ikut berdoa, ikutan mesbah keluarga di mereka, dan puji Tuhan. Sampai akhirnya di tahun 2017 papanya keluar dari penjara. Nah, di 2017 kemarin papanya keluar dari penjara, tapi dengan papa yang masih sama. Papa yang masih suka mukulin mamanya, papa yang masih suka berantem sama mamanya. Nah, tapi mereka ya up and down, tapi karena mereka tetap setia dan percaya, akhirnya kuasa dari mesbah Tuhan itu terjadi di tahun 2018. Untuk pertama kalinya, papanya bukan Kristen. Pertama kalinya papanya ke gereja, ke ICC. Berawal dari sebulan sekali, akhirnya diajak lagi jadi sebulan 2 kali. Dan pada akhirnya di tahun 2018 tersebut, papanya memutuskan untuk tertanam dan memberi diri dibaptis. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Itu baru dibaptis tuh. Dan gak cukup sampai di situ, papanya mulai terlibat di dalam pelayanan di gereja kita, jadi tim security. Dan dia ikut Komsel, Cigi, Connect Group, itu yang sebelah paling kanan. Dan gak cuman berhenti sampai di situ. Ini yang lebih luar biasa lagi dari kuasa mesbah Tuhan. Di tanggal 30 November 2019, berarti baru tahun lalu, gak sampai 6 bulan. Papanya berinisiatif untuk meneguhkan kembali pernikahan dengan istrinya. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Lihat betapa besarnya kuasa mesbah Tuhan. Kita pikir keluarga kita udah hancur, gak mungkin lah kembali lagi. Waktu kamu, apapun peran kamu, keluar anak, istri, suami, orang tua, waktu kamu bangun mesbah keluarga, Tuhan bisa memulihkan keluargamu. Amin. So, lihat, mereka sekarang bahagia banget. Setiap kali pelayanan bareng, berempat selalu pelayanan bareng. Lucu banget kan? Itu pemandangan yang indah bukan? Satu keluarga melayani Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Nah, so Bapak Ibu Saudara, mari membangun mesbah keluarga. Karena membangun mesbah keluarga adalah kunci untuk membangun sebuah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Your family altar leads to have a strong spiritual life. Yang terakhir, masih semangat Bapak Ibu Saudara? Yang pertama apa? Mari bangun family chat, komunikasi yang kuat. Yang kedua, mari bangun family altar. Yang terakhir, mari bangun family time. Build your family time. Maksudnya apa, Pastor? Membangun waktu bersama dengan keluarga. Yaitu adalah membangun waktu yang khusus untuk keluarga. Make time. Nah, seringkali kita pikir waktu kita kerja keras, waktu kita spend time dengan family kita itu udah family time. No, ada perbedaan antara spend time, menghabiskan waktu, dengan membuat waktu. Kalau spend time ya seadanya. Kalau saya minggu ini lagi sibuk, waduh nggak bisa kalau saya ngajak keluarga pergi jalan bareng karena full banget. Nah, itu spend time. Tapi make time itu lagi bicara soal sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara tetap mengusahakannya. Kenapa? Karena keluarga itu prioritas Bapak Ibu Saudara juga. Lepas dari pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan berarti pulang dari sini Bapak Ibu Saudara, kata Pastor Riko, gak usah kerja lagi, ngumpul aja sama keluarga sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bukan kayak gitu. Tapi make time adalah even di tengah banyak kesibukan kita tetap mengusahakan menganggap keluarga adalah prioritas. Gimana menganggap keluarga jadi prioritas? Nah, ini menarik. Kalau saya nganggap Sofia itu prioritas dalam hidup saya, cek kemana waktu saya habiskan untuk Sofia. Kalau saya bilang, Sofia I love you, tapi saya gak pernah ngechat, saya gak pernah kunjungin dia, bullshit. Sofia bukan jadi prioritas buat hidup saya. Kalau kita bilang kita mengasihi keluarga kita, cek dari kemana waktu Bapak Ibu Saudara pergunakan. Apakah di situ ada keluarga, list keluarga di tengah-tengah waktu Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu make a time, mengusahakannya menjadi prioritas dan berkualitas. Nah, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Ini yang sering kali saya temukan dalam pelayanan anak muda.
most children, kebanyakan anak-anak, mereka mengartikan kasih itu adalah waktu. Tapi seringkali keluarga, orang tua mengartikan mengasihi anak waktu dia bekerja keras, banting tulang, cari uang. Mereka pikir anak gue pasti bahagia. Bukan. Ini yang terjadi gap. Orang tua berpikir waktu gue kerja keras, sekolah bisa kuliah tinggi-tinggi, anak gue pasti bahagia, anak gue pasti mengasihi gue. No, di mata anak-anak, dimanapun, mereka bisa merasakan kasih orang tua ada waktu yang dikasih secara khusus untuk mereka dari orang tuanya. Saya nggak bilang kita nggak bekerja keras, banting tulang fight buat keluarga kita dengan memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan anak kita. Bukan, itu harus bedakan memenuhi kebutuhan dengan memenuhi kasih kepada anak. Nangkap Bapak Ibu Saudara, kebutuhan kita tetap penuhi, betul nggak? Tapi mereka perlu lebih dari kebutuhan. Mereka perlu kasih Bapak Ibu Saudara, yaitu waktu Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya mesti bilang begini? Nah, karena time is a language of relationship. Karena waktu adalah bahasa dari sebuah hubungan. Nah, lebih lucunya lagi nih, ini fakta. Bapak Ibu Saudara boleh cek, ini orang valid banget. Menurut pendeta Dr. Julianto Simanjuntak, dia adalah seorang pendeta, penulis buku, dan juga pakar dalam hal parenting dan terapis untuk psikologi anak, mengatakan bahwa begini, bahwa orang tua yang punya waktu khusus untuk makan bersama dengan anak, makan bersama aja, makan bersama dengan anak setiap hari 1 jam aja, akan meningkatkan prestasi anak di sekolah, bahkan akan mengurangi anak jatuh di dalam pergaulan yang salah. Kita berpikir sebagai orang tua, waktu kita didik anak kita supaya berprestasi, terus supaya dia nggak jatuh dengan pergaulan yang salah, dilesin, ya nggak sih? Ditanyain, ayo dong belajar, kok kamu di rumah kok kayak nggak santai-santai aja tuh, nggak ada PR emang, belajar sana. Nggak salah untuk itu, tapi kadang kita berpikir sebagai orang tua, itu cara yang tepat untuk membuat anak berprestasi di sekolah. Tapi menurut pendeta ini, dokter ini, bahwa waktu kamu kasih waktu 1 jam aja makan bersama dengan anak, itu meningkatkan kualitas prestasi anakmu di sekolah. Nah, ini udah dibuktiin oleh Bapak rohani saya, Pastor Victor sendiri. Nah, Pastor Victor punya anak pertama namanya Audrey. Nah, Kak Victor itu gak pernah di rumah nanya Audrey udah kerjain PR belum? Kok kamu nyantai-nyantai aja sih, nonton TV? Ini kurang kerjaan sana. Nggak pernah tuh Audrey dipaksa dari les matematika, fisika, semua direntetin supaya Audrey berprestasi di sekolah. Nggak pernah. Bukan berarti les nggak penting. Tapi Kak Victor nggak pernah nuntut itu. Kak Victor ikutin apa yang dibilang oleh pendeta ini, Dr. Julianto Simanjuntak ini. Dia spend time, dia make time every 1 hour, every day, makan bareng sama Audrey. Dan 4 tahun belakangan ini, karena dia sekolah di internasional, 4 tahun berturut-turut si Audrey di sekolah dapat outstanding. Outstanding itu dapat ranking lah, minimal 3 besar di kelasnya. Kak Victor nggak pernah ngajarin, tapi dia. Nah, mari hari ini Bapak Ibu Saudara, make your time for your children. Nah, ini lebih lucu lagi, saya mau selesai. Nah, dan lebih menarik lagi, banyak orang tua berpikir gereja adalah tempat penitipan anak dengan harapan anak yang tadi bertanduk, sewaktu pulang dari gereja, tiba-tiba ada lingkaran di atas kepalanya kayak malaikat. Sering kali tuh saya temuin, Pastor, titip ya anak saya ini bandel banget, Pastor. Ini kurang ajar banget, ngomongnya sama orang tua suka ngelawan, gitu ya. Saya dalam hati ketawa kecil, Pak, emang saya Tuhan buat anak Bapak, gitu ya. Nah, bukan berarti gereja gak punya peranan. Gereja punya peranan. Saya mau bilang gini, ada peranan gereja yang gak bisa gereja lakukan, tapi keluarga bisa lakukan. Tapi sebaliknya, ada peranan keluarga yang keluarga bisa lakukan, tidak bisa lakukan, tapi gereja bisa lakukan.
Saya mau kasih logika sederhana, hitung-hitungan. Gak ada di slide. Bapak Ibu Saudara muka-mukanya lulusan matematika hebat lah. Tapi saya mau bawa sederhana banget. Berapa sering sih, berapa lama sih kita ke gereja, anak kita ke gereja? 2 jam, betul gak? Selama 1 minggu 1 kali. Sebulan ada berapa minggu? 4 minggu. Kalau kali 2 kali 4 berapa? 8 jam 1 bulan. Kalau 1 tahun aja anak kita ke gereja, 1 tahun ada berapa? 52 minggu. Ya gak mungkin kan anak kita rajin-rajin amat ke gereja. Saya aja juga peser kadang bolong-bolong kok. Entah sakit lah, entah pergi liburan keluarga. Setuju gak? Datang gak ke gereja? Katakanlah dari 52 minggu, 50 minggu aja dia ke gereja. Tadi 8 kali 50 berapa? 400 jam. Bayangin berapa banyak waktu yang dihabiskan anak di gereja? 400 jam. Kita cek di sisi berikutnya. Berapa banyak anak menghabiskan waktu di rumah? Ada 24 jam dong. Sekolah lah, sekolah katakan 6 jam. Ya kan, dari jam 7 sampai jam 1, 6 jam. Berarti 24 kurang 6 berapa? Sisa 18 jam. Kan anak perlu tidur juga ya, gak mungkin dia begadang terus kan. Nah 8 jam aja sehari. Kurang 18 kurang 8 berapa? Sisa 10 jam. 10 jam tadi kurangin 2 jam dia ke gereja, main sama temennya, pergi nonton, hangout sama temannya. Sisa berapa? 8 jam sama kita. 8 jam kali 365 hari. Itu udah kurang lebih hasilnya 3.000 jam. Kebayang Bapak Ibu Saudara, di gereja dia habisin waktu 400 jam, di keluarga dia habisin waktu 3.000 jam. Dan sekarang banyak orang tua berekspektasi kepada pendeta. Gak salah juga punya ekspektasi. Pastor tolong, anak saya ini udah kayak setan. Tolong sembuhkan dia, hanya gereja yang bisa. Dari logika dasar aja udah Bapak Ibu Saudara bisa nangkap. Artinya saya mau bilang ini ke Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara sebagai keluarganya, kita harus berkolaborasi membawa anak kita mengalami perubahan hidup. Gak bisa hanya gereja doang yang 400 jam. Bapak Ibu Saudara juga punya peranan 3.000 jam buat anak Bapak Ibu Saudara. Mari buat waktu buat mereka. Ayuin sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Wah, kalau enggak kita akan lahir di keluarga kita generasi yang hancur. Amin. Nah, hari ini kenapa sih kita perlu bangun family time tadi? Nah, saya mau kasih satu ayat terakhir dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dibilang begini, terjemahan CEB-nya. CEB itu Common English Bible. Dibilang gini, look at how good and pleasing it is when families live together as one. Lihat betapa baik, betapa menyenangkan, betapa indahnya kalau ada satu keluarga tinggal bersama sebagai satu kesatuan. Di ayat ketiga B-nya, because it is there that the Lord has commanded the blessing everlasting life. Karena waktu satu keluarga tinggal bersama sebagai satu, Tuhan memerintahkan berkat atas keluarga tersebut. So kenapa 3 poin ini saya bilang dari tadi ke buat Bapak Ibu Saudara. Bangun komunikasi keintiman dengan pasangan, dengan anak ke orang tua. Bangun family altar. Bangun family time, make time buat anak-anak, orang tua, anak juga buat waktu buat orang tuanya. Sederhana. Ayat 3b, Tuhan akan memerintahkan berkatnya waktu ada keluarga yang live together. Live together ini bukan berarti tinggal bersama. Betul, kita tinggal bersama, tapi seberapa sering kita tinggal bersama tapi gak hidup bersama. Beda. Hidup bersama adalah dia ngerti perannya masing-masing. Tapi tinggal bersama belum tentu hidup dia ngerti perannya apa, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri. Ayo with me sampai di sini Bapak Ibu Saudara. So hari ini jangan cuma tinggal bersama, tapi hidup bersama di dalam keluargamu. Mainkan peranmu sebagai orang tua, mainkan peranmu sebagai suami, mainkan peranmu sebagai istri, mainkan peranmu sebagai anak. Karena keluarga adalah gambaran potret Tuhan di muka bumi. Waktu kalian mainkan peran itu, kalian akan melihat Tuhan ada di rumah saudara. Amin. Semuanya start at home. Hari ini saya mau tutup dengan satu kisah dari Yosua. Boleh kasih tepuk tangan buat Yosua.
Oke, saya mau tutup sharing dari Koriko dengan cerita dari saya. Saya terlahir di keluarga yang cukup keras. Mungkin seperti apa yang Koriko cerita tentang papanya, papa saya juga produk dari masa lalu di mana dia jarang berkomunikasi sama papanya, sama kakek saya, dan itu membuat papa saya jadi orang yang susah juga berkomunikasi sama anak-anaknya termasuk saya. Nah, papa saya itu seorang pendeta sekaligus seorang pengusaha, dan dia sibuk banget. Setiap hari dia pasti ada bisnis atau dia ada pelayanan kemana-kemana. Dia jarang punya waktu sama anak-anaknya. Dia selalu pergi dan pergi, pulang selalu malam setiap harinya ketika saya kecil. Dan ketika pulang pun dia udah dalam kondisi yang gak fit lagi. Maksudnya udah capek, udah cemberut, udah bad mood dan segala macam. Dan itu membuat saya kalau lihat papa saya dari kejauhan udah takut gitu kalau ngajak ngobrol. Jadi dari awal komunikasinya memang udah sangat jelek sekali. Satu-satunya waktu mungkin papa saya sering ngajak ngobrol saya atau komunikasi sama saya adalah ketika beliau mau marahin saya kalau nilai saya jelek dan segala macam. Dulu waktu kecil saya harus kalau ulangan atau ujian itu harus punya nilai minimal 80. Kalau di kurang dari 80 saya gagal katanya. Maksudnya nggak sukses lah dalam pelajaran, dan ranking saya tuh minimal dari SD sampai SMA itu minimal harus ranking 2. Karena ada satu teman saya tuh pinter banget, jadi dia ranking 1, nah saya minimal harus ranking 2 di bawahnya. Kalau enggak, gagal juga. Jadi dia selalu marahin saya ketika saya tidak memenuhi ekspektasi itu. Saya tumbuh jadi pribadi yang tertutup, terutama sama papa. Saya nggak bisa cerita sama dia, saya nggak bisa bilang I love you pa. Saya nggak pernah bilang seumur hidup dulu sampai saya kuliah, saya nggak pernah bilang kata itu, nggak pernah terucap dari mulut saya. Komunikasi kami juga terbatas, cuman kayak tegur sapa, misal pamit, Pak pergi dulu ya, atau waktu pulang, halo. Tapi benar-benar terbatas dan benar-benar awkward lah komunikasi kami. Nah, sampai pada akhirnya puji Tuhannya ketika kuliah saya dijangkau waktu itu sama komsel saya, sel grup saya yang hari ini saya pimpin namanya Mission 21. Saya dijangkau oleh mereka dan saya encounter sama Bapak Rohani saya waktu itu, dan puji Tuhan, Tuhan membantu saya untuk mengampuni papa saya. Tuhan membantu saya untuk melepaskan pengampunan terhadap beliau. Dan tapi saya belajar ketika encounter, saya ingat banget pesan dari kanal waktu itu, kita nggak bisa mengubah orang tua kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah cara pandang kita terhadap mereka. Dan saya belajar untuk mengasihi dia. Saya belajar untuk mengasihi papa saya dengan mencoba memberikan waktu saya untuk dia. Karena mengasihi berarti kan memberikan waktu. Kayak yang tadi Koriko bilang, jujur sangat susah buat memulai. Apalagi waktu itu saya kan di Bandung dan papa saya di Magelang. Jadi bingung juga ya mau gimana cara komunikasinya. Tapi saya coba untuk chat sama dia, bilang halo pak. Getek ya, geli awalnya, kayak pertama ngechat papa tuh geli banget, nggak biasa lah, aneh rasanya. Mungkin papa yang lihat juga waktu itu kayak, kenapa nih orang tiba-tiba ngechat dan segala macam. Terus saya biasain untuk telepon, saya coba biasain untuk telepon. Awalnya cuma 2-3 menit mungkin, cuma say hi gini-gini segala macam. Tapi saya coba cari cara lagi kayak ngobrolin hal-hal yang papa suka. Saya banyak ngikutin berita, ngikutin politik, Jokowi Prabowo waktu itu kan 2014 segala macam, supaya cuma bisa ngobrol sama beliau karena beliau suka ngobrol kayak gitu. Jadi saya mau kasih belajar di situ, terus ngajak ngobrol di hal yang dia suka, terus sepak bola dan segala macam. Pelan-pelan papa mungkin mulai melihat juga perubahan dalam diri saya. Pelan-pelan juga dia mulai terbuka juga terhadap saya, ngobrol banyak hal tentang masalah dia, tentang keluarga, tentang masalah dalam pelayanan, dalam bisnisnya. Dan saya sadar hal itu membuat hubungan keluarga kami semakin hangat gitu. Dulu saya nggak betah banget ada di rumah. Waktu saya SD, SMP, SMA, rumah tuh kayak neraka buat saya. Atmosfernya tuh nggak enak banget lah buat ada di rumah. Pengennya keluar, saya nggak pengen. Bahkan kenapa saya di Bandung juga saya kabur dari Magelang waktu itu. Kan rumah saya di Magelang. Terus tapi sekarang saya
kangen banget rasanya sama rumah. Saya pengen buat berada di rumah. Ketika saya pulang, atmosfernya sangat-sangat sejuk, atmosfernya sangat-sangat apa ya, bikin betah lah, bikin kangen. Dan kemarin November papa saya juga sempat sakit. Waktu itu dia sempat ada serangan di jantungnya, dan hari itu ketika saya tahu kabarnya, saya tahu siang, malamnya saya langsung keluarin mobil dari Bandung, saya langsung pulang ke Magelang pakai mobil nyetir untuk ketemu sama papa, karena sekarang saya bisa ngomong dengan bold, I love him so much, aku sayang banget sama papa. Dan hal itu juga berdampak sama hidup saya. Dulu saya punya cita-cita waktu kecil, cita-cita saya adalah saya nggak mau jadi pribadi kayak papa. Saya nggak mau jadi kayak papa pokoknya. Itu cita-cita saya. Nggak mau bukan kan cita-cita dulu orang mau jadi dokter, mau jadi apalah, pengusaha, pengacara. Saya cita-citanya simple, nggak mau jadi papa kayak papa. Tapi secara nggak sadar saya bertumbuh waktu SMP SMA, saya jadi pribadi yang mirip banget sama papa. Emosional, suka marah-marah, suka ngejudge orang sebelum tahu masalahnya dan segala macam, mudah meledak, LPG 3 kilo berjalan kemana-mana. Cuman sekarang setelah saya punya hubungan yang jauh lebih baik sama papa, saya memberikan waktu buat dia dan segala macam, saya sadar saya jadi orang yang lebih sabar, puji Tuhan. Saya lebih bisa mengasihi orang lain, saya lebih bisa berhikmat dalam berkata-kata, dan percaya banget ketika keluarga kita merasa keluarga kita ada sesuatu yang salah, jangan menunggu untuk bagian keluarga kita yang lain untuk berubah dulu, tapi mulai dari kita melakukan perubahan itu, mengubah mindset kita terhadap mereka. Dan jika kuasa Tuhan bekerja, pasti semuanya juga ikut berubah. Gitu Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari saya. Makasih. Bolehkah kita bangkit berdiri? Kita mau selesai Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. So hari ini lebih dari perkataan saya, mari tangkap isi hati Tuhan. Amin.